Detik Jateng. Kita mau ngobrol soal warga negara asing yang katanya menghipnotis toko emas. Betul, ini kenapa kok bisa Penjaganya dan maksudnya ya, bukan toko emasnya yang dihipnotis. bagaimana bisa, mengapa itu bisa terjadi gitu ya. Seperti apa kronologinya, mari kita langsung saja menyapa Mas Andi. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore Mas Selamat Andi. sore, Edo, Eza, selamat sore. Selamat Untuk sore Mas Anton. Mas, bajunya keren banget Mas. Luar Tunjukin dong biasa. Mas ke kita Mas, logonya Mas. Oh iya. Menurut aku sih Barusan di laundry. barusan di laundry. Menurut aku yang familiar justru bukan seragamnya. Apanya dong? Batak. Temboknya Oh, iya. benar. Biasanya ada sosok Lain. lelaki tua yang ada di sana. Berambut gondrong. Berambut Berambut gondrong. gondrong dan sambil nyender ya. Benar. Sekarang ada Mas Biasanya. Andi Kurniawan yang ngobrol bareng sama kita dari Detik Jateng. Mas Andi, ini ada sebuah kejadian yang cukup beyond ya. Karena biasanya kalau misalnya kita baca berita di lini masa tuh yang hipnotis tuh warga lokal gitu. Nah ini ada yang bawa local wisdom dari negaranya kayaknya. Sama-sama punya trik hipnotis gitu. Karena yang menghipnotis seorang toko penjaga emas di Semarang ini adalah warga negara asing. Cerita deh Mas Andi. Ya, tapi kata orang, sebelumnya ya, kata orang kalau ilmu-ilmu kayak gitu kalau udah nyebrang laut katanya udah hilang. Jadi, Oh iya bener lagi. Berarti Iya. dia belajarnya di Semarang Mas. Mungkin. Iya, jangan-jangan ada pelatihan ya. Iya bener. Terus iya, gimana jadi Mas? gini, Edo, Eza, sebelumnya aku ceritakan dulu. Jadi kronologisnya, itu kejadian terjadi hari Sabtu, itu tanggal 15 Februari kemarin, weekend. Oke. Sekitar pukul 2. Jadi salah satu toko emas di Semarang, di Jalan Jenderal Sudirman di Pasar Karangayu, itu didatangi 4 orang. Jadi 4 orang itu ada 2 wanita dan 2 pria begitu. Jadi mereka saling berpasangan tapi berbeda apa namanya, tidak berjejer 4 tapi 2 begitu. Nah, itu terungkap dari laporan rekaman CCTV ya, Edo, Iza. Terus 2 di antaranya itu mendekati penjaga yang kebetulan memang cuma satu orang penjaga perempuan dan apa namanya dalam tanda kutip membuat sibuk penjaga ini. Begitu memilih, menjanjikan akan membeli banyak dan dua orang yang lain atau sepasang yang lain itu berada di agak jauh begitu. Oke. Mereka juga memilih tapi sesekali mengalihkan perhatian dari satu penjaga. Artinya di sini posisinya sudah 1 versus 4 orang itu sudah artinya apa namanya nggak imbang ya. Ada banyak hal yang sangat-sangat merugikan dari pihak penjaga begitu, tidak menguntungkan situasinya. Nah, indikasi gendam itu tampak pada jadi pihak penjaga itu sebenarnya sudah ada SOP. SOP adalah setiap ada konsumen yang menginginkan untuk memilih atau melihat, itu kan diambil satu, diamati, setelah misalnya tidak berkenan atau mau memilih yang lain dimasukkan lagi, baru diambil satu lagi. Hal itu untuk mengantisipasi hal seperti ini. Tapi ketika si konsumen yang pria itu menyentuh bagian tubuh dari penjaga wanita tersebut, dia merasa ada linglung begitu. Akhirnya menuruti semua perkataan. Jadi ini pilih ini dikeluarin semua. Terus si prianya mengalihkan perhatian dibantu dengan 2 orang yang agak jauh tadi begitu. Sementara satu pelaku wanita ini dia pakai baju berhijab panjang begitu. Dia ambil tanpa sepengetahuan si penjaga. Jadi kenapa tadi membahas tentang warga asing, karena indikasinya mereka memang warga asing. Jadi mereka berbahasa asing, bahasa asing, keterangan dari pihak penjaga itu adalah berbahasa Arab campuran dengan Inggris begitu. Terus mungkin ada perawakan atau sekilas itu memang bukan warga lokal begitu. Tapi keempatnya sama-sama menggunakan masker, yang cewek berhijab semua, terus yang cowok memakai topi. Jadi memang sebenarnya secara sekilas jika kita memakai dengan kondisi yang tenang, kondisi yang tanpa misalnya ada unsur hipnotis begitu, ini memang agak mencurigakan karena mereka masuk
berbarengan begitu dengan memakai masker dan sama sekali tidak terlihat begitu identitasnya atau orangnya begitu. Begitu Edo Isya. Berarti Mas Andi tidak ada tindak kekerasan atau pengancaman menggunakan sajam atau senpi gitu ya. Jadi memang semuanya berdasarkan tadi ya seperti verbal atau sentuhan aja gitu ya. Iya. Jadi sama sekali tidak ada ancaman. Bahkan pihak penjaga itu keterangan dari penjaga dia tidak terasa. Jadi adanya linglung begitu dan menuruti semua perkataan. Setelah itu baru sadar ketika keempatnya berpamitan, kan nggak jadi beli. Mereka beralasan mereka harus menukarkan uang dolar begitu. Jadi berpamitan untuk menukar uang dolar untuk membeli, tapi kenyataannya nggak balik. Nah, setelah mereka pergi, penjaganya baru tersadar, dicek lagi ternyata ada barang yang hilang. Dan tidak cuma satu, ada banyak barang yang hilang begitu. Itu, Eza. Ada indikasi nggak Mas kalau ini kan mereka soalnya semua pakai masker ya. Kalau ini ya ini aja apa namanya berkamuflase aja sebagai seorang WNA ceritanya padahal sebenarnya warga lokal nih yang melakukan aksi ini gitu. Ya, saya pikir dugaan-dugaan seperti itu bisa dan sah itu. Tapi kalau dari pihak penjaganya karena mereka bertemu langsung ya, jadi kadang-kadang ada memang kelihatan sekali apa namanya mungkin dari mata atau sebagian wajah saja sudah terlihat bahwa minimal blasteran lah begitu. Jadi bukan warga lokal. Jadi secara postur juga mereka beda kan warga lokal dengan WNA begitu. Itu. Oke, Mas cukup sering nggak sih kejadian kejadian Gundam? Jadi Gundam ini ada sinar lasernya dong dia di mata jadinya. Gendam ini sering terjadi nggak sih Mas? Sebenarnya di Semarang ini termasuk baru kali ini kalau toko emas. Jadi kebanyakan pemantauan kami dari redaksi ada beberapa kasus itu adalah, nah kebetulan yang terjadi di Semarang minggu lalu dan baru terungkap setelah ada isu apa namanya kejadian gendam ini menyeruak karena ini viral di media sosial. Jadi modusnya adalah menukar uang dan lagi-lagi sama dilakukan indikasinya adalah WNA karena mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia jadi menggunakan bahasa-bahasa campuran seperti Inggris dan Arab gitu. Nah kalau di Semarang sendiri minggu lalu itu sekitar hari Kamis tanggal 13 Januari itu salah satu pet shop di Candisari, pet shop ini ya yang kena ya. Jadi modusnya tukar uang. Jadi penjaganya kebetulan sama, cuma satu. Kondisi toko baru sepi, ada satu pria masuk memakai masker bertopi dengan bahasa seadanya terbata-bata ingin menukarkan uang 50.000 2 lembar untuk ditukar 100 ribuan. Nah ketika sudah ditukar nggak mau dia bilang mau yang baru, mau yang kualitasnya bagus, ada nggak di laci dan nurut begitu. Penjaga tokonya buka laci, nah si WNA ini memilih sendiri kayak ngerecokin begitu. Tapi anehnya penjaganya juga nurut saja. Jadi setelah itu bilang nggak jadi tukar, akhirnya beli barang yang murah. Waktu itu kayaknya rantai hewan begitu. Terus dia kalung hewan. Terus dia pergi. Setelah pergi baru dicek lagi hilang duit 2 juta rupiah. Jadi kejadiannya cepat sekali. Kayak semacam kalau tidak boleh dibilang gendam, itu kayak sulap begitu. Jadi ada semacam pengalihan perhatian dan tangan yang lain mengambil begitu. Kejadian berikutnya itu satu hari sebelumnya itu di daerah Ungaran, SPBU yang kena. Jadi karyawan SPBU dengan modus yang sama, dengan orang yang ciri-cirinya juga mirip, bahasanya juga mirip, tukar uang juga. Itu kena 1,5 juta rupiah begitu itu. Iya. Mas, mudah-mudahan Mas Andi bisa ngejawab ini ya. Ada cara kah atau upaya yang bisa dilakukan kalau misalnya untuk bisa memitigasi risiko kena gendam gitu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sebenarnya jadi reporter kami kemarin kan menemui pemilik toko emas. Sebenarnya toko emas itu dia akan mengunggah CCTV ini sehingga viral di media sosial. Tujuannya adalah memang dia ingin agar toko-toko yang lain itu waspada. Nah, sebenarnya dia
setelah kejadian ya dia baru sadar. Artinya ada hal-hal yang sebenarnya bisa diwaspadai. Misalnya begini, dia bilang Semarang itu panas. Jadi ketika ada konsumen siang bolong masuk pakai topi, pakai jaket, pakai masker itu sudah nggak normal. Begitu harusnya diwaspadai. Tapi memang kalau mau hal yang bisa saya sorot adalah mereka menarget toko yang baru sepi dan satu orang penjaganya. Mungkin modus ini akan tidak efektif ketika penjaganya ada lebih dari 2 orang. Begitu itu. Mungkin mitigasinya di situ. Baik, jadi upaya-upaya itu harusnya bisa diusahakan mengingat kejadiannya sudah mulai ada nih ya kayak gini ya. Betul. Mas Andi, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa ini adalah pelaku yang sama atau dari komplotan yang sama nggak sih? Since tadi ciri-cirinya gitu ya, sepertinya agak ada kemiripan gitu di setiap case. Iya, Isa. Sampai saat ini kita belum bisa memastikan karena memang belum terungkap. Jadi pihak kepolisian masih mengecek. Tapi yang bisa kita lihat sejauh ini adalah memang modus yang mirip. Terus perawakan, jadi fisik yang mirip, juga pakai masker, pakai topi seperti itu, terus modusnya mengalihkan perhatian seperti itu. Tergantung orang melihatnya ini ilmu dendam atau hipnotis atau memang ada trik psikologi yang dipakai untuk memang membuat orang menjadi tidak fokus begitu. Tapi kemarin pihak kepolisian khususnya yang toko emas karena kerugiannya cukup banyak telah mengecek ke lokasi. Ya 10 juta ada 11 item begitu. 11 item dalam waktu sekitar 12 menit. Jadi memang cepat sekali. Sudah mengecek ke lokasi dan baru diselidiki polisi. Kalau terungkap sih kemungkinan apakah ini satu komplotan atau justru malah tersangka atau pelaku yang sama, nanti baru akan bisa kita pastikan begitu. Baik, dinantikan update terbarunya Mas. Mudah-mudahan ada kejelasan gitu ya siapa sebenarnya yang menjadi dalang di balik ini dan mudah-mudahan gak sindikat juga, ngeri juga nih. Iya, mau betul. Di Bali, mau di Semarang, kenapa tiba-tiba ada invasi para warga negara asing yang malah bikin warga lokal tuh merasa terancam gitu ya. Gitu. Mendingan pada makan tahu bakso aja daripada makan emas ya Mas Andi ya. Tahu bakso Semarang tuh terbaik. Makan emas. Gimana ceritanya emas? Maksudnya makannya tapi quote and quote. Iya gitu. Betul. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi atau mungkin ada himbauan lain supaya bisa terhindar. Apakah harus fully concentrated gitu ya, harus konsentrasi terus. Ini lokasinya di pinggir jalan kah Mas? Atau di dalam pasar? Di pinggir jalan, jadi toko emasnya itu di pinggir jalan. Jadi gampang harusnya orang ini lalu lalang ya, karena dia nggak mesti ngelewatin toko-toko lain gitu di dalam pasar. Dan dia menggunakan cara-cara yang tidak sama sekali tidak ada kekerasan kan, artinya di situ orang tidak akan sadar, ngertinya itu cuma konsumen biasa yang memang sedang bernegosiasi, bertransaksi di situ. Jadi memang harus ada mitigasi dari pihak, menurut saya dari pihak tokonya sih, karena tidak ada salahnya untuk waspada modus-modus seperti ini. Sambil ada satpam Mas di situ Mas? Tidak ada. Kebetulan waktu kejadian tidak ada. Dari rekaman CCTV itu pun cuma satu penjaga wanita. Begitupun kalaupun misalnya memang ada satpam di situ atau mungkin ada masyarakat di sekitar situ juga tidak akan menduga bahwa telah terjadi aksi perampokan gitu atau pencurian gitu, karena memang ya mereka masuk ya gesternya kayak sedang bernegosiasi, lagi ngobrol, kemudian keluar juga tidak menunjukkan gestur ya habis mencuri mungkin Benar kata Mas Adi tadi, kalau tahu bahwa Semarang itu panas, yang harusnya nggak akan ada orang yang pakai pakaian serba tertutup. Betul. Atau pakai masker segala macam. Topi, jaket. Bener, itu harus curigai dulu ya. Baju selam. Ngapain dia? Kenapa jadi olahraga ya para layang. Terima kasih banyak Mas Andi anyway untuk informasinya. Sama-sama. Ditunggu itu berita-berita khas lainnya dari Detik Jateng tentunya. Salam buat Mas Rofik ya. Oh ya, kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Sore.